Sugianto, NIM 09181015, dan teman-teman saya yang pertama yaitu Musa Lolo dengan NIM 09181049, yang kedua Aditya Pratama dengan NIM 09191002, yang ketiga Azuri Krishna Aditya dengan NIM 09191017, dan yang terakhir Fadilah Nur Rafif dengan NIM 091910. Di sini kami akan menjawab soal yang berisi ceritakan maksud dan tujuan serta output yang diharapkan dari adanya mata kuliah Pancasila di bangku kuliah. Pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa 1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang keempat, yang terakhir, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadilah Nur Rafif, NIM 09191023. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pemerti luhur, mempunyai kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Mempersiapkan mahasiswa untuk mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Sebagaimana pendidikan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, melainkan diperlukan pemahamannya pada kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Adapun pengaruh pendidikan Pancasila terhadap berbagai masalah di Indonesia, seperti kasus SARA yang merajalela, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan suku bangsa, agama, dan budaya yang beragam, dan memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Dan juga di beberapa tempat masih banyak yang tidak dapat menerima adanya perbedaan dan melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas, seperti penolakan pemimpin yang memiliki agama yang berbeda dengan mayoritas penduduknya.
dan juga korupsi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal di mata dunia karena tingginya tingkat korupsi yang terjadi. Hal ini menyebabkan kerugian negara yang besar yang menyengsarakan rakyat dan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, kualitas pendidikan rendah, tingkat kriminalitas yang tinggi, pengangguran, banyaknya dari yang tertinggal yang tidak mendapatkan fasilitas yang layak, dan masih banyak lagi. Penegakan hukum yang lemah. Indonesia merupakan negara hukum, namun seperti kasus yang sudah-sudah, kebanyakan dari mereka yang dihukum adalah rakyat kecil. Ini dikarenakan hukum di Indonesia yang tidak adil, yang lancip terhadap rakyat kecil tumpul kepada rakyat kelas atas. Hukum seringkali disalahgunakan oleh para praktisi hukum yang dapat disuap, hingga rakyat kecil yang tidak mempunyai uang tidak dapat berbuat apa-apa dan pasrah untuk dihukum bersalah. 4. Pengelolaan sumber daya yang buruk. Indonesia dengan segala kekayaan alamnya, mulai dari daratan hingga lautan, merupakan negara yang sangat potensial memiliki kekayaan yang tak terhingga. Karena itulah banyak dari negara asing yang menyerang Indonesia dan mulai melakukan eksplorasi terhadap alam Indonesia. Sayangnya, banyak dari kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, yang kurang menyadari bahwa cenderung mengabaikan tidak hanya sumber daya alami saja. Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia, seharusnya Indonesia tidak perlu lagi memikirkan masalah sumber daya manusia lagi untuk mengelola negara. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan justru mengerjakan tenaga kerja asing yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Beberapa contoh masalah yang terjadi di Indonesia seperti di atas, akhirnya menjadi masalah yang berkelanjutan dan tidak berusai. Solusinya, generasi muda di Indonesia harus mengamalkan setiap pembelajaran yang didapat dari pendidikan Pancasila. Pengalaman terhadap sila-sila Pancasila merupakan salah satu pembelajaran paling tepat terhadap masalah-masalah di atas. Semua tergantung dari pribadi masyarakat Indonesia sendiri apakah mau stuck